Pesugihan minyak kuyang dipercaya bikin cepat kaya dan awet muda. Minyak kuyang dikenal menjadi pesugihan ilmu hitam di wilayah Kalimantan. Konon minyak tersebut sampai sekarang masih diincar oleh sebagian orang yang mempercayai khasiatnya. Selain sebagai pesugihan, minyak kuyang ini juga diyakini dapat membuat pemiliknya awet muda. Di tanah Borneo, minyak kuyang juga dikenal dengan sebutan minyak kawiyang atau sembulik. Mitos yang beredar, minyak ini sulit ditemukan dan hanya terdapat di kalangan tertentu saja, karena termasuk jenis ilmu hitam. Minyak tersebut terdiri dari 5 varian warna yang berbeda manfaat khasiat minyak kuyang yang diyakini. Minyak kuyang berwarna hitam, mitosnya untuk ilmu kebal, tahan terhadap tebasan benda tajam, peluru, bahkan pemiliknya dapat menghilang dengan cepat tanpa jejak. Kedua, minyak kuyang berwarna putih dipercaya sebagai pelarisan atau sarana untuk mendatangkan uang secara gaib. Ketiga, minyak kuyang berwarna merah yang diyakini berfungsi untuk meringankan beban tubuh, berlari secepat kilat dan dapat memerintahkan jin untuk mengikuti semua permintaan pemilik. Keempat, berwarna hijau agar pemilik tetap awet muda. Dan yang terakhir berwarna kuning, konon katanya sebagai pemikat hati seorang yang disukai. Semua jenis minyak kuyang ini dijaga oleh masing-masing jin. Mitosnya yang berwarna hitam dijaga oleh jelmaan makhluk gaib janda. Sementara minyak-minyak lainnya dijaga oleh jin jelmaan saudara janda tersebut, yang masing-masing bernama Camariyah dan Daniyah, Tambuniyah, dan Uraniyah. Selain itu, biasanya setiap tahun minyak kuyang tersebut harus diberi makan berupa sesaji oleh pemiliknya. Penyesalan seumur hidup berawal dari pesugihan minyak kuyang. Hari itu, Pak Dirmo menonton TV seperti biasanya di ruang tamu. Sedang asik-asiknya mengganti channel, tiba-tiba muncullah iklan salah satu politisi yang akan mengisi bangku pemerintahan di kota yang ia tempati. Lantas Pak Dirmo kembali mengingat masa-masa itu, ketika ia berusaha untuk menjadi anggota rakyat, uang ratusan juta untuk kampanye, bahkan aksi sosial yang ia lakukan untuk pencitraan seperti tidak ada artinya saat nama Dirmo tidak ditetapkan sebagai kepala daerah. Padahal ia sudah habis-habisan untuk pemilihan tersebut. Pak, lagi mikirin apa? TV nyala tapi pandangannya kosong, ujar Bu Laila sambil menepuk pundak suaminya. Enggak Bu, lupa aja. Tadi sudah ambil kunci motor belum ya, ucapnya menutupi. Namun karena Laila sudah melihat iklan yang sama, ia menyadari apa yang dipikirkan suaminya. Sudah, gak usah ingat masa-masa itu lagi. Masih bisa hidupkan, walau enggak jadi pejabat, berusaha menenangkan. Memang ucapan Bu Laila benar. Buktinya sekarang ia masih bisa hidup tenang bangkit dari keterpurukan saat itu. Tapi entah mengapa di benak Pak Dirmo selalu kesal saat mengingat peristiwa yang terjadi. Kalau diceritakan begini kisahnya. Bisa dibilang Pak Dirmo adalah salah satu orang terkaya di desanya saat itu. Punya pekerjaan tetap, rumah mewah dengan fasilitas lengkap serta mobil. Namun dirinya selalu merasa kurang dengan apa yang sudah didapat, mengingat saat itu hampir seluruh koleganya mencalonkan diri menjadi pejabat. Lantas karena diiming-iming gaji yang besar,
Pak Dirmo pun tertarik terjun ke dunia politik. Suatu ketika, salah satu partnernya memberikan saran jika banyak yang lolos karena melakukan hal-hal gaib seperti pesugihan, tentu saat mendengarnya saja sudah tidak bisa diterima. Namun si Rahmat ini menjelaskan, jika pesugihan itu dilakukan agar punya modal yang cukup besar, bahkan bisa mendapatkan uang berlipat ganda secara gaib. Awalnya ia hanya ingin mencoba dan melihat bagaimana caranya dari sebuah ritual bisa menghasilkan uang ganda. Akhirnya dengan ditemani Rahmat, Dirmo datang ke rumah orang yang dikenalnya sebagai orang sakti. Saat sampai di sana tidak seperti rumah dukun pada umumnya yang bernuansa gelap dan suram. Namun rumah dukun ini seperti rumah warga biasa. Dindingnya berwarna coklat dengan 2 bangku panjang di depan rumah. Tetapi memang sepemikiran Dirmo, dalam ruangan banyak sekali ornamen seperti keris, wayang berukuran besar hingga patung-patung yang terlihat seperti binatang asli. Mereka berdua duduk di depan mbah tersebut dan mengungkapkan keinginannya. "Ini mbah, teman saya mau mencalonkan diri jadi pejabat, mau punya modal yang banyak dan lolos begitu," ucap Rahmat. "Saya bisa kasih caranya, tapi apa kamu bisa menerima ketentuan yang saya berikan?" tanya Mbah Dukun. Rahmat lantas langsung mencolek Dirmo untuk menyetujui peraturan yang berlaku. "Oh iya mbah, saya bisa menerimanya." Setelah itu dukun tersebut mengeluarkan beberapa guci kecil dengan ornamen bunga biru di sekeliling. Terlihat ada 5 guci kecil yang isinya terdiri dari beberapa warna. Simbah pun menjelaskan jika ini yang dinamakan minyak kuyang asal Kalimantan dan hanya bisa ditemukan oleh orang-orang sakti serta tidak dijual secara bebas. Sebenarnya beda warna minyak kuyang tersebut juga menjelaskan masing-masing manfaatnya. Namun karena yang dibutuhkan Dirmo saat itu menggandakan uang, jadi Mbah Dukun memberikan minyak berwarna putih. "Satu pantangan yang harus kamu lakukan, jangan sesekali untuk meletakkan guci minyak kuyang di depan kaca," tegasnya. Saat bertanya mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan, Mbah Dukun tidak menjawab hal tersebut. Pulang ke rumah dengan hati yang was-was sekaligus takut, Dirmo meletakkan guci itu di ruang khusus agar tidak dicurigai sang istri. Seperti saran Mbah Dukun, Dirmo selalu mengolesi sejumlah uangnya dengan minyak kuyang tersebut. Tetapi percaya atau tidak, setiap bangun pagi uang yang diolesi tersebut selalu bertambah. Hingga ia bisa mempunyai modal untuk kampanye kesana kemari dari uang hasil pesugihan tersebut. Sayangnya ada kejadian fatal yang tidak terduga. Saat itu Bu Laila tidak mengetahui perihal guci berisi minyak kuyang tersebut. Alhasil karena sedang membereskan kamar yang kosong, guci tersebut dipindahkan ke depan kaca meja rias. Ia menentang ketentuan yang diperintahkan sebelumnya. Tak lama setelah itu, sosok wanita bertubuh tinggi dengan rambut panjang dan 2 mata yang tidak memiliki kornea muncul di sudut ruangan itu. Sontak Bu Laila menjerit dan melempar lilin api yang ada di kamar, tetapi kejadian malah bertambah parah karena perlahan-lahan rumah mewah milik keduanya terbakar oleh api tersebut. Dari sanalah kehidupan mereka berubah menjadi sengsara dan hanya tinggal di sebuah rumah petak di pinggir kota. Tulisan ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanya kebetulan belaka.
Misteri minyak kuyang yang melegenda. Minyak kuyang atau minyak kawiyang adalah salah satu bentuk pesugihan ilmu hitam di Kalimantan yang mempunyai sejarah panjang mengiringi peradaban suku-suku di tanah Kalimantan. Minyak ini masih banyak diburu orang untuk berbagai keperluan, karena termasuk ilmu hitam, minyak ini hanya beredar di kalangan tertentu saja. Di tanah Borneo, minyak kunyang atau kawiyang sangat terkenal, sampai-sampai banyak orang yang mencari benda langka ini. Selain sebagai pesugihan, minyak kuyang ini ditengarai dapat membuat pemiliknya awet muda dan beberapa khasiat kegunaan lainnya. Minyak kawiyang memiliki nama berbeda di setiap wilayah Kalimantan. Ada yang menyebutnya minyak kuyang, ada juga yang menamainya sebagai minyak sumbulik. Hingga saat ini, asal minyak kuyang tidak diketahui asalnya, karena tiap wilayah di Kalimantan memiliki produksi sendiri. Yang terkenal adalah produksi dari Pegunungan Kinabalu atau pedalaman Kalimantan Utara Malaysia Timur, walaupun terdapat juga di banyak wilayah Kalimantan Timur. Ada cerita yang melatar belakangi asal-muasal minyak kuyang ini. Ketika zaman dahulu pernah hidup seorang janda cantik dengan keempat orang saudaranya, dengan nama Camaria dan Dania, Tambunia, dan Urania. Kecantikan para wanita ini semakin lama semakin bertambah cantik, namun tidak ada satupun para lelaki yang langgeng membina rumah tangga dengan mereka, karena setiap kali dinikahi tak berapa lama pasti akan bercerai. Ketika hendak meninggal dunia, datanglah 99 lelaki yang pernah menjadi suami mereka. Para suami tersebut menangis dan merasa bersalah karena telah bercerai dan meninggalkannya. Ketika suasana sedih tersebut, ada suara gaib yang membisikkan bahwa wanita yang akan meninggal tersebut memiliki cupu alias guci kecil yang berisi minyak untuk dibagi-bagikan kepada 99 orang lelaki tersebut untuk dipelihara dan sebagai kenang-kenangan. Suara gaib tersebut membisikkan juga bahwa minyak dalam guci tersebut memiliki khasiat. Setelah itu 99 lelaki tersebut membawa minyak dalam guci kecil tersebut ke kampung mereka masing-masing dan akhirnya tersebar kemana-mana hingga kini. Minyak dalam cupu tersebut kemudian oleh penduduk dinamakan minyak kawiyang, minyak sumbulik atau minyak kunyang. Minyak kuyang tersebut memiliki 5 macam warna dan berbeda juga khasiatnya. Minyak kuyang pertama berwarna hitam, khasiatnya untuk ilmu kebal, tahan terhadap tebasan benda tajam atau tertembak peluru musuh. Khasiat atau abuah lainnya adalah pemiliknya dapat menghilang dengan cepat dan tanpa jejak. Minyak kuyang kedua berwarna merah. Khasiat yang dimilikinya adalah untuk ilmu meringankan tubuh, dapat berlari cepat secepat kilat, dan dapat memanggil dan memerintahkan para jin untuk mengikuti perintah yang diberikan si empunya minyak kuyang merah ini. Minyak kuyang ketiga berwarna hijau, dengan khasiat dapat membuat dan mengirimkan ilmu santet, teluh, atau parang maya kepada orang lain yang dikehendaki. Minyak berwarna hijau ini juga dapat dipakai sebagai minyak untuk awet muda. Caranya, minyak tersebut dipoleskan di leher. Kemudian, leher yang telah diolesi minyak kuyang ini akan terlepas dari raga pemiliknya dan terbang mencari korban untuk dihisap darahnya. Biasanya, korban yang dicari adalah wanita yang akan melahirkan, karena darah yang keluar dari proses persalinan akan mengeluarkan darah yang banyak. Kebanyakan yang belajar ilmu sesat ini adalah para wanita.
yang pada siang hari selalu melilitkan selendang atau penutup kepala pada leher mereka agar bekas olehan minyak kuyang ini tidak terlihat oleh orang lain. Dan tanda-tanda wanita dengan melilitkan selendang atau penutup kepala pada leher mereka ini masih banyak ditemukan di desa-desa di Kaltim. Orang yang memiliki ilmu kuyang ini sangat takut dengan bau bawang merah atau bawang putih. Jika ada orang yang dicurigai memiliki ilmu kuyang ini, kupas saja bawang sebanyak-banyaknya dan kemudian kulitnya dibakar. Dijamin sang pemilik ilmu hitam ini akan memohon untuk tidak mengupas dan membakar kulit bawang lagi, karena air mata mereka akan bertetesan. Jika ingin mengirimkan santet atau teluh dari jarak jauh, minyak kuyang hijau ini cukup dioleskan pada jarum, paku, atau pecahan kaca, lalu diperintahkan untuk menyerang orang yang diinginkan. Jarum, paku, atau pecahan kaca tersebut akan secara gaib masuk ke dalam urat nadi dan pembuluh darah orang yang akan diserang. Minyak kuyang selanjutnya berwarna kuning. Khasiatnya untuk menundukkan hati para perempuan supaya dapat jatuh cinta dan mengikuti keinginan si pemilik minyak kuyang ini. Caranya cukup dengan mengoleskan ke ujung jari, kemudian digosok-gosokkan ke telapak tangan untuk selanjutnya dikenakan kepada wanita yang dimaksud. Minyak kuyang kelima berwarna putih. Khasiatnya sebagai pelarisan alias sebagai sarana untuk mendatangkan uang secara gaib. Caranya, uang yang hendak dibelanjakan terlebih dahulu dioleskan minyak tersebut. Ketika sudah dibelanjakan, secara gaib uang tersebut akan kembali lagi kepada pemiliknya. Agar mendapatkan uang yang banyak, biasanya uang yang telah dioleskan uang tersebut dibelanjakan untuk membeli emas. Uangnya kembali dan emasnya dapat dijual kembali. Semua jenis minyak kuyang tersebut dijaga oleh jin masing-masing. Konon minyak kuyang berwarna hitam dijaga oleh jelmaan jin wanita janda. Sementara minyak-minyak lainnya dijaga oleh jin jelmaan saudara wanita janda yang masing-masing bernama Camariyah, Dandaniyah, Tambuniyah, dan Uraniyah tersebut. Selain itu, setiap waktu tertentu, biasanya setiap tahun, minyak kuyang tersebut harus diberi makan berupa sesaji sesuai fungsinya masing-masing. Minyak kuyang berwarna hitam tiap tahun harus makan darah ayam hitam atau cemani dan nasi ketan. Minyak kuyang berwarna merah dan hijau selalu menginginkan darah yang berasal dari jari manis manusia dan air tebu merah. Kalau minyak kuyang berwarna putih dan yang berwarna kuning, setiap waktunya akan meminta serbuk emas. Meletakkan minyak kuyang ini pun tidak sembarangan, karena harus selalu diletakkan dalam ruangan yang tidak terdapat cermin atau kaca, dan harus ada lubang besar terbuka. Minyak kuyang biasanya ditempatkan dalam sebuah guci kecil yang dikenal dengan nama cupu. Cupu ini pun bukan cupu sembarang cupu, karena harus cupu yang retak 1000 alias cupu yang telah berusia puluhan tahun. Sampai jumpa.